Dunia burung menyimpan keajaiban arsitektur yang sering luput dari perhatian manusia. Sarang burung bukan sekadar tempat berteduh, tetapi manifestasi kecerdasan, ketekunan, dan adaptasi yang luar biasa. Setiap ranting, helai daun, dan tetes liur yang digunakan memiliki makna dan fungsi spesifik, membentuk struktur yang mampu bertahan dari terjangan angin badai. Dalam video berikut, Anda akan menemukan daftar sarang burung paling menakjubkan di dunia. Burung penenun sosial yang menghuni wilayah gurun Kalahari di Afrika Selatan, Botswana, dan Namibia dikenal luas karena kemampuannya membangun sarang komunal yang monumental. Sarang-sarang ini bukan hanya sekadar tempat berlindung, melainkan struktur arsitektur kompleks yang berfungsi sebagai pusat kehidupan sosial bagi koloni burung penenun. Alih-alih membangun sarang individu, burung penenun sosial bekerja sama untuk menciptakan satu sarang besar yang dapat menampung seluruh koloni. Sarang ini dapat dihuni oleh lebih dari 100 individu sekaligus dan digunakan secara turun-temurun selama lebih dari 1 abad. Ukuran dan umur panjang sarang ini menjadikannya sebagai salah satu struktur sarang terbesar yang diketahui di dunia. Sarang burung penenun sosial menyerupai sarang lebah raksasa yang menggantung di pohon. Setiap sarang terdiri dari sel-sel atau kamar-kamar kecil yang masing-masing memiliki pintu masuk sendiri. Diameter setiap kamar bervariasi antara 10 hingga 15 cm, dan dalam satu sarang dapat ditemukan antara 5 hingga 100 kamar. Kamar-kamar ini memainkan peran krusial dalam membantu burung penenun sosial bertahan hidup di lingkungan gurun yang ekstrem. Namun, ukuran sarang yang sangat besar juga dapat menimbulkan masalah. Beberapa sarang dapat tumbuh begitu besar dan berat, mencapai berat beberapa ton, sehingga dapat menyebabkan pohon tempat sarang itu berada menjadi tumbang. Meskipun demikian, burung penenun sosial terus membangun dan memelihara sarang-sarang mereka, menjadikannya simbol ketahanan dan kerjasama di lingkungan yang keras. Burung hantu kaktus glandular adalah spesies burung hantu kecil yang mendiami lingkungan gurun di wilayah selatan Arizona, barat daya Amerika Serikat, dan barat laut Meksiko. Burung ini memiliki preferensi habitat di dataran rendah dengan ketinggian di bawah 1.200 meter. Dengan ukuran tubuh yang kecil, burung hantu ini dapat dengan mudah bersembunyi di telapak tangan manusia. Ukuran yang mungil ini memungkinkan mereka beradaptasi dengan baik terhadap kerasnya kehidupan di gurun. Salah satu adaptasi yang paling mencolok adalah penggunaan kaktus sebagai tempat bersarang. Burung hantu kaktus glandular sering memanfaatkan lubang-lubang yang telah dibuat sebelumnya oleh burung pelatuk saat mencari makanan. Hal ini mengurangi kebutuhan burung hantu untuk membuat lubang sendiri, sehingga menghemat energi dan sumber daya. Selain kaktus, burung hantu ini juga dikenal bermalam di berbagai jenis tumbuhan gurun lainnya, termasuk pohon besi, pohon meskit, akasia, saguaro, dan kaktus organ pipa. Pilihan tempat bermalam yang beragam ini menunjukkan kemampuan adaptasi burung hantu terhadap lingkungan yang berubah-ubah. Sayangnya, populasi burung hantu kaktus glandular saat ini menghadapi ancaman serius akibat hilangnya habitat alami mereka. Sarang burung walet yang dapat dimakan adalah produk alam yang luar biasa dari Asia Tenggara. Burung walet membangun sarangnya dari air liur yang mengeras. Sarang ini berwarna putih dan memiliki struktur tembus pandang dengan diameter sekitar 6 cm. Sarang-sarang ini biasanya ditemukan di gua-gua batu di dekat pantai. Burung walet menggunakan bentuk sederhana ekolokasi, mirip dengan kelelawar, untuk bernavigasi di gua yang gelap, membangun sarang, dan mencari makan. Ini adalah fenomena unik di dunia alam. Meskipun keunikannya sangat menarik, sarang burung walet telah menjadi hidangan populer di Tiongkok. Sarang ini digunakan untuk membuat sup sarang burung atau dikonsumsi dalam berbagai hidangan lainnya. Hal ini menimbulkan kekhawatiran serius tentang penangkapan burung walet yang berlebihan. Sebagai tanggapan terhadap masalah ini, pedagang sarang burung walet mulai membudidayakan dan beternak burung walet di rumah mereka.
Ini memungkinkan mereka untuk memilih sarang terbaik untuk dijual. Risiko penggunaan sarang rumahan jauh lebih rendah dibandingkan dengan pengambilan sarang di gua, dan harganya pun jauh lebih murah. Burung maleo merupakan spesies endemik yang hanya dapat ditemukan di Pulau Sulawesi. Spesies ini menarik perhatian karena metode reproduksinya yang unik dan berbeda dari jenis burung lainnya. Alih-alih membangun sarang konvensional, burung maleo betina mengubur telurnya di dalam pasir vulkanik yang dipanaskan oleh sumber panas geotermal alami di pulau tersebut. Keistimewaan dari cara berkembang biak ini adalah panas yang dibutuhkan untuk inkubasi embrio tidak berasal dari tubuh induk, melainkan sepenuhnya bergantung pada panas bumi yang dihasilkan oleh tanah vulkanik. Setelah masa inkubasi selesai, anak burung maleo menetas dan secara mandiri menggali diri mereka keluar dari dalam pasir, sebuah perilaku yang mirip dengan penyu laut. Lebih lanjut, anak burung maleo yang baru menetas sudah memiliki kemampuan untuk terbang, menunjukkan tingkat kemandirian yang tinggi sejak lahir. Namun, populasi burung maleo saat ini diperkirakan hanya sekitar 10.000 ekor. Penurunan populasi ini disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah perburuan telur maleo oleh masyarakat lokal. Telur maleo memiliki ukuran yang signifikan, sekitar 5 kali lebih besar dari telur ayam, dan dikenal kaya akan protein, sehingga menjadi incaran untuk dikonsumsi. Burung bustit, yang menghuni wilayah barat Amerika Utara, terkenal karena keahliannya membangun sarang gantung unik yang menyerupai kantong. Sarang ini dibangun menggunakan jaring laba-laba dan lumut sebagai fondasi. Setelah selesai, sarang ini dapat menggantung hingga sekitar 30 cm dari titik tumpuannya. Proses pembangunan sarang memakan waktu yang cukup lama, bahkan bisa mencapai 1 bulan atau lebih. Untuk menciptakan efek menggantung yang sempurna, burung dewasa akan masuk ke dalam sarang yang sedang dibangun dan menggunakan berat tubuhnya sendiri untuk menguji kekuatannya. Bagian dalam sarang dilapisi dengan bahan-bahan lembut seperti bulu, rambut, dan serat tumbuhan, sementara bagian luarnya disamarkan dengan serpihan tanaman. Sebelum memulai pembangunan, sepasang burung bustit akan melakukan survei untuk mencari lokasi yang ideal. Biasanya menggantungkan jaring laba-laba pada tanaman mistletoe atau vegetasi lainnya. Burung penenun baya, yang sering dijuluki sebagai raja burung pembangun sarang, memperlihatkan keahlian yang mengagumkan dalam menciptakan sarang. Sarang ini tidak hanya berfungsi sebagai hunian, tetapi juga sebagai alat vital dalam menarik perhatian pasangan. Pada musim perkembangbiakan, burung betina melakukan inspeksi yang teliti terhadap setiap sarang yang dibangun oleh burung jantan, memilih sarang yang paling memenuhi kriterianya. Studi menunjukkan bahwa kualitas konstruksi sarang memiliki nilai yang lebih signifikan dibandingkan dengan lokasi sarang itu sendiri. Sarang burung penenun baya memiliki bentuk yang khas, menyerupai kaos kaki yang menggantung. Struktur ini terdiri dari ruang utama di bagian tengah dan dilengkapi dengan tabung vertikal yang mengarah ke pintu masuk kedua di bagian dalam. Material yang digunakan untuk membangun sarang meliputi potongan panjang daun padi, rumput, dan serat dari ranting pohon palem. Burung jantan melakukan hingga 500 kali perjalanan untuk mengumpulkan seluruh komponen yang dibutuhkan. Setelah semua material terkumpul, proses pembangunan struktur yang rumit ini pun dimulai dengan ketelitian tinggi. Burung penenun baya dapat ditemukan di wilayah subbenua India dan Asia Tenggara. Mereka hidup dalam kelompok besar dan seringkali melakukan manuver udara yang menakjubkan. Burung bauer terkenal karena keahliannya dalam membangun sarang yang rumit dan memikat untuk menarik perhatian calon pasangan. Sarang ini tidak hanya mengagumkan dari segi arsitektur, tetapi juga dihiasi dengan berbagai elemen menarik seperti bunga dan cangkang kumbang yang berkilauan.
Semakin tua burung bower, semakin banyak aksesori berwarna biru yang ditambahkan ke sarangnya, termasuk buah berbiru, bulu, bunga, dan potongan plastik. Membangun sarang ini membutuhkan usaha yang besar, namun penelitian menunjukkan bahwa hanya sekitar 75% burung betina yang mengunjungi satu sarang sebelum kawin. Secara keseluruhan, terdapat 20 spesies burung bower yang terbagi dalam 8 genus, masing-masing dengan preferensi unik dalam membangun sarang ideal. Contohnya, burung bawah agung membangun struktur berdinding 2 yang menyerupai lorong, dihiasi dengan benda-benda berwarna putih dan hijau. Sementara itu, burung bawah vogelkop menghiasi sarangnya dengan ornamen berwarna cerah, menciptakan tampilan yang meriah.